Ada riwayat untuk sedekah. Mulanya turun Quran surah 11 ayat 114. Asal mulanya ayat ini turun karena ada orang yang berbuat salah. Berkonsultasi ke Nabi ingin taubat. Tapi perhatikan cara konsultasinya. Ya Rasulullah, saya salah. Saya baru berbuat salah. Tolong hukum saya sekarang. Coba anda bayangkan. Jadi sahabat tuh begini cara berpikirnya. Mereka menyadari bahwa betapapun kegiatan di dunia ini menggembirakan, hasilnya itu luar biasa, dapat kemewahan, tapi mereka menyadari semua akan ditinggalkan, yang abadi cuma akhirat. Dan ini bisa kita jadikan pegangan. Nah, sahabat tuh berpikirnya, saya khawatir lebih baik dihukum sekarang daripada di akhirat dihukum. Karena pada akhirnya segala kemewahan dunia pun akan ditinggalkan. Tapi bukan dilarang hidup mewah. Yang passionnya ingin dengan harta justru diminta oleh Quran dan hadis sekaya-kayanya. Supaya bisa ibadah dengan hartanya. Kalau belajar sepintar-pintarnya. Supaya bisa ibadah dengan ilmunya. Jadi kalau anda usaha jangan nanggung. Sampai tingkat tertinggi. Jadi ada 3 tingkatan kekayaan itu. Kaya banget, kebangetan kayanya. Itu yang ketiga tuh. Ya sampai yang ketiga. Kalau nggak dapat tuh gimana bisa infak? Gimana ngajarin sedekah? Gimana zakat? Gimana haji? Gimana menghajikan orang? Mengumrahkan orang? Jadi sahabat tuh nggak tanggung. Dulu passion itu diambil oleh Abdurrahman bin Auf. Kembali kepada apa yang tadi kita ulas itu. Dalam pendalaman kami, dari pendidikan Nabi kepada sahabat, itu Nabi mendidik seorang sampai kaya yang asetnya nggak nanggung. Zubair bin Awam, itu sampai wafat, beliau punya aset yang kalau dikonversi ke kita, dulu, itu nilainya $1 miliar, dulu. Lalu saya coba hitung, kalau dikonversi ke sekarang yang $1 miliar, itu keluar angkanya 72.000 triliun. Jadi Elon Musk yang kemarin baru dinobatkan lagi jadi orang terkaya di dunia, itu baru 1/24-nya. Ya, 1/24-nya. Itu Zubair bin Awam tuh sampai segitu. Tapi kekayaannya dipakai apa? Kita belum pernah dengar Zubair bin Awam pamer. Belum pernah dengar Zubair bin Awam ria misalnya. Gak ada. Dan semua mengakui beliau kaya. Abdurrahman bin Auf lebih dahsyat lagi. 3 kali lipat hartanya Zubair. Jadi kalau 72.000 triliun dikali 3, itu hartanya Abdurrahman bin Auf. Apa yang beliau lakukan? Ibadah dengan hartanya. Sampai Sayyidah Aisyah pernah komen. Ketika satu kali ada 600 kafilah. Kalau kita sekarang 600 truk isinya emas semua. Emas, mutiara, berlian. Datang dari satu sektor bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Dari sekian banyak. Begitu datang kata Sayyidah Aisyah. Inilah Abdurrahman bin Auf. Yang kata Nabi masuk surganya dalam keadaan dihisap cukup detil. Maka ketika mendengar itu apa kata beliau? Saya sodakohkan semua 600 itu kepada semua penduduk Madinah. Tuh. Kaya banget, tapi masuk surga juga. Yang repot kan miskin gak jelas kan? Si kaya masuk surga juga. Utsman bin Affan masih ada sekarang hotelnya. Bisa tunjukkan, ada aset. Beliau itu gak beli hotel, cuman beli sumur. Yang dimonopoli oleh Yahudi. Beli kebunnya. Sekarang lokasi itu setelah diwakafkan, dialih fungsikan jadi hotel. Dinamakan wakaf Utsman bin Affan. Hasilnya disimpan di rekening. Nama rekening yang Utsman bin Affan. Anda bayangkan, sudah wafat 15 abad yang lalu, punya rekening di Bank Saudi namanya Utsman bin Affan. Kita masih hidup, rekeningnya belum ada kan? Jadi gak usah nanggung, kalau kaya, sekaya-kayanya. Nah Islam itu memberikan nilai, value dalam Islam itu tinggi. Ya kita harus dapat jadi sesuatu. Maka diajarkanlah dalam proses sholat itu. Bagaimana caranya dalam konteks kehidupan kita bisa mendapatkan nilai yang baik sisi Allah. Orang ini datang mengatakan dia punya value dalam dirinya. Ya, dia lihat ke depan. Ya, dia look forward ke depan ada apa nih setelah saya tinggalkan. Maka dia katakan, ya Allah, saya ingin tobat. Datanglah ke Rasulullah. Rasulullah itu sederhana. Kalau beliau mintakan ampun, selesai, diampuni semua dosanya. Maka ketika minta ampun itu, ya Rasulullah hukum saya salah. Saat akan menunaikan sholat. Dalam riwayat sholat zuhur. Maka kata Nabi, tunggu nanti habis sholat aja. Ya, tunggu habis sholat aja. Dan hebatnya, Nabi tidak mempublikasikan kesalahannya. Itu dahsyatnya Rasulullah tuh. Jadi kalau ada orang salah, itu antara beliau saja dengan beliau. Dan kalau ada orang salah di pertemuan, misalnya ini, luas ya. Itu oleh beliau, tidak ditunjuk ke orang, tapi dibikin umum kiasannya.
Sehingga tidak ada yang merasa dipersalahkan. Nabi sedang Jumat, datang seorang namanya Sulek dari Gotofan, dikenal dengan Sulek al-Gotofani. Masuk masjid langsung duduk. Orang tahu kalau masuk masjid, mau itikaf, sholat dulu 2 rakaat. Nabi tidak menunjuk, itu salah atau tidak. Tapi Nabi membuka dengan kalimat umum. Sahabatku semua, kalau kalian ingin mendekati Allah di masjid, ingin itikaf sementara, maka akan lebih baik kalau sholat dulu 2 rakaat, baru kemudian duduk. Tanpa menyinggung siapapun. Baru kemudian beliau sholat. Anda bayangkan ya, Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, tingkat takwa tertinggi, cara memperbaikinya luar biasa. Siapa kita? Bukan Nabi, bukan Rasul, nggak jelas surganya, ya kan? Hisabnya juga masih menegangkan. Kenapa antar pasangan masih saling menyakiti? Kenapa menzalimi kepada orang tua, anak, teman, dan sebagainya? Tunggu sebentar, sholat dulu. Saat sholatlah turun Quran surah 11, ayat 114. Aqimis sholata, tarafain nahar, wa zulafan minal lail. Ini ayatnya, ini syahidnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Lakukan salat, jaga dengan baik. Waktunya dari subuh sampai dengan isya. Bila benar salat dilakukan, dia bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Kesalahan kecil maksudnya. Tapi yang paling indah tuh ini, lihat ujungnya. Tidak ada hambaku satupun yang tidak pernah berbuat salah. Soalnya Nabi yang terjaga ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tapi sebaik-baiknya hamba yang ketika dia berbuat salah, dia mau memperbaiki kesalahan itu dengan merubah perilakunya menjadi lebih yang baik. Menjadi pribadi yang lebih baik. Ayat itu turun untuk memberikan jawaban taubat dari Allah kepada hamba yang tadi, yang dengan ketulusannya dia meminta Nabi untuk menghukumnya. Saya bayangkan. Turun ayat tadi, maka saat turun ayat itu selesai salat, orang itu bilang lagi, ya Rasulullah hukum saya, salat sudah selesai. Apa kata Nabi? Allah sudah mengampunimu. Ya, kama qala Rasulullah SAW, Allah sudah mengampunimu, maka tidak ada alasan lagi untuk menghukummu. Nah, dari situlah kemudian untuk menggambarkan hikmah ayat itu, mulailah sedekap tangan kanan telapak diletakkan menutup punggung yang kiri begini. Kenapa kiri ditutup duluan dengan yang kanan? Kiri ini gambaran dari sesuatu yang divisualisasikan kadang kurang baik. Aliran yang gak bagus, aliran apa? Kiri. Pemikiran yang gak bagus, pemikiran apa? Kiri. Ya. Sedangkan kanan digambarkan sesuatu yang baik. Gambarannya apa? Kalau Anda pernah berbuat salah, cepat tutupi kesalahan itu dengan kebaikan. Maka kalau kita perbanyak kebaikannya, yang salah ini akan dilupakan. Siapa sekarang yang mengingat Umar dengan mabuknya? Gak ada. Yang mengingat Umar dengan premanismenya? Gak ada. Umar itu sebelum masuk Islam, pekerjaannya satu, nantangin orang. Kalau berani dengan saya, ketemu di tempat A, bukit B, tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkan karena dia akan pulang tanpa nama. Umar. Mabuknya minimal 5 kali sehari. Dan itu mabuk yang paling amatir. Betul, di jahiliyah itu yang paling amatir 5 kali sehari. Itu jahiliyah. Tapi setelah masuk Islam, ayat-ayat tentang larangan mabuk, kalau sekarang mirasan 3, itu turun karena permintaan Umar. Ya Rasulullah, tidakkah Allah sudah menurunkan ayat larangan untuk khamar, melarang mabuk? Ya, turun 1, 2, sampai 4 tahap turun seketika. Itu karena Umar minta. Gitu, hikmahnya gitu ya. Kemudian yang paling tinggi apa? Setelah masuk Islam, menjadi lebih baik. Ditutupi semua yang jelek ini dengan semua perbuatan baik. Dia tobat, beliau tobat, hilang jeleknya, yang baiknya muncul semua. Bukankah sekarang tidak ada satu ketika disebutkan nama Umar, terbayang semua kebaikannya? Belusukannya, ketegasannya, kejeniusannya, dan sebagainya.